Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di video presentasi dari kelompok 4, mata kuliah Teknik Peladakan, Prodi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Jember. Oke, kami di sini akan presentasikan pembahasan mengenai sebuah jurnal yang berjudul Pemanfaatan Waste Oil 100% dalam campuran bahan peledak emulsion data E untuk tambang terbuka batu bara yang disusun oleh Santika Pradana, Seni Linggarsari, Relinda ST, dan Diki Ervando. Oke, sebelum ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Miftahul Ulum dengan NIM akhir 39, ada Arda Bara dengan NIM akhir 45, ada Ria Wilda Sandra dengan NIM akhir 57, dan ada Safa Samara Alifah dengan NIM akhir 59. Oke, pembahasan yang pertama adalah apa itu waste oil. Nah, waste oil merupakan limbah B3 yang banyak ditemukan dalam industri, termasuk salah satunya industri pertambangan. Waste oil perlu dikelola secara benar karena sebagai limbah B3, waste oil tidak bisa dibuang ke lingkungan bebas secara langsung. Salah satu pengelolaan yang sudah dilakukan adalah dengan menggunakan waste oil sebagai pengganti fuel pada produksi emulsion. Parameter optimalnya kualitas hasil peledakan yaitu target produksi terpenuhi dinyatakan dalam ton per hari atau ton per bulan. Yang kedua ada penggunaan bahan peledak yang efisien dinyatakan dalam jumlah batuan yang berhasil dibongkar per kilogram bahan peledak atau powder factor. Yang ketiga ada ukuran fragmentasi yang kecil dan seragam. Yang keempat ada dinding batuan yang rata dan stabil, tidak overbreak, overhang, retak. Dan yang terakhir ada dampak terhadap lingkungan yang minimal. Selanjutnya ada metode air deck dan non-deck. Air deck merupakan salah satu solusi di mana air deck ini membuat rongga udara pada kolom bahan peledak yang berfungsi untuk membuat perangkap energi dan mengurangi losses energi secara vertikal. Rongga udara yang ada akan menyebabkan energi hasil peledakan akan merata ke sekitar lubang ledak dan menciptakan fragmentasi peledakan yang lebih seragam dibandingkan peledakan tanpa air deck. Tahap percobaan yang dilakukan pada jurnal ini yaitu melakukan 2 percobaan. Yang pertama, percobaan 1 trial menggunakan waste oil 85% sebanyak 6 kali dengan densitas 0,75 gram per cc pada penggunaan air deck maupun non-deck. Dan percobaan kedua menggunakan waste oil 100% sebanyak 6 kali dengan densitas 0,75 gram per cc pada penggunaan air deck maupun non-deck. Oke, yang selanjutnya itu ada fragmentasi batuan hasil peledakan. Parameter langsung yang berhubungan dengan produktivitas alat gali dan ketercapaian target produksi. Secara aktual dilakukan dengan menggunakan suatu pembanding pada analisa foto dengan bantuan software WebFrag. Ya, gambar di samping menunjukkan pengukuran fragmentasi dengan digitasi software WebFrag. Oke, yang selanjutnya itu ada getaran, air blast, serta fumes yang dihasilkan oleh proses peledakan analisa kenampakan asap beracun menggunakan pendekatan visual asap yang terbentuk melalui analisa video peledakan baik dengan kamera digital atau video drone. Ya, pada gambar di samping adalah acuan level gas beracun, maka jika asap menunjukkan warna yang pekat, dia menunjukkan asap yang beracun. Begitu juga sebaliknya, jika tidak punya warna, asap tersebut tidak beracun. Oke, yang selanjutnya itu ada VOD. VOD merupakan laju rampatan gelombang detonasi sepanjang kolom bahan peledak dengan satuan meter per sekon atau feet per second. Pengukuran VOD pada jurnal ini menggunakan kabel Belden koaksial RG60 berpelindung dimasukkan ke dalam beberapa lubang ledak yang ditentukan. Kemudian dihubungkan ke instrumen VOD short track time domain reflectometry atau DDR. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi pengukuran VOD. Oke, yang selanjutnya itu hasil trial delta E. Tabel di atas menunjukkan hasil
trial menggunakan 85% waste oil dan 100% waste oil. Dilakukan sebanyak 12 kali dengan total lubang ledak secara keseluruhan sebanyak 356 lubang. Oke, yang selanjutnya yaitu berdasarkan trial yang sudah dilakukan, telah ditinjau keberadaan fumes secara visual hasil peledakan bahwa tidak terdapat indikasi asap kuning, sehingga fumes appearance level 0. Indikator asap hasil peledakan memberikan gambaran terjadinya kestabilan detonasi pada bahan peledak. Zero Oxygen Balance atau ZOB merupakan parameter reaksi kimia yang perlu dicapai dengan kenampakan asap peledak. Bahan peledak yang menghasilkan reaksi kimia ZOB akan menghasilkan asap peledak tidak berwarna dan tidak berbau kimia. Selanjutnya yaitu ada slide hasil analisis fragmentasi. Nah, dilihat pada tabel terdapat fragmentasi McPhail. Nah, pada lokasi waste oil yang 85% dan 100 itu hasil rata-ratanya secara keseluruhan mencapai target P80 kurang dari sama dengan 500 mm. Kemudian pada trial waste oil 85% didapatkan rata-rata P80-nya sebesar 227,8 mm dan rata-rata X-max-nya 334,8 mm. Sedangkan pada trial waste oil yang pakai 100% didapatkan rata-rata P80 sebesar 325,1 mm dan rata-rata X-max-nya sebesar 476 mm. Selanjutnya hasil perhitungan digging time. Digging time dari hasil keseluruhannya di rata-rata sesuai dengan target, yaitu kurang dari sama dengan 12 second. Pada lokasi 85% digging time-nya pada layer 1 sebesar 9,2 dan layer 2 sebesar 11,4. Sedangkan pada trial waste oil 100% didapatkan rata-rata digging time pada layar 1 sebesar 9,6 second dan layar 2-nya sebesar 10,1 second. Selanjutnya yaitu blasting recovery. Dilihat pada gambar hasil recovery peledakannya yang 85% dan 100% secara keseluruhan sesuai dengan target juga, yaitu lebih besar sama dengan 95%. Pada lokasi yang menggunakan waste oil 85% didapatkan volume survei sebesar 101.492 BCM dan volume terloadingnya 97.168 BCM. Didapatkan rata-rata recovery 95,7%. Dan lokasi kedua dengan menggunakan waste oil 100% menghasilkan volume survei sebesar 72.369 BCM dan volume terloadingnya 69.436 BCM dan didapatkan rata-rata recovery sebesar 95,9%. Dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya mengenai jurnal yang kami bahas, didapatkan beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, tidak dapat indikasi asap kuning di level lokasi trial, sehingga fumes appearance level 0. Yang kedua, hasil fermentasi P80 pada trial waste oil 85% didapatkan sebesar 227,8 mm, sedangkan pada trial waste oil 100% sebesar 325,1 mm. Yang ketiga, rata-rata beijing time kedua skema trial pada layar 1 dan layar 2 didapatkan kurang dari sama dengan 12 second. Kesimpulan yang keempat, recovery pada lokasi trial waste oil 85% didapatkan sebesar 97,7%, sedangkan pada lokasi trial waste oil 100% sebesar 95,9%. Dan kesimpulan terakhir, di mana hasil pengukuran velocity of detonation pada trial waste oil 85% sebesar 4.636 meter per second, sedangkan pada trial waste oil 100% sebesar 4.632 meter per second. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok 4.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.